Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa habina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Safari MA, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema ketika melewati Sirotol Mustaqim. Untuk itu kepada Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Safari MA dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Seluruh jajaran pengurus Masjid An-Nur yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempererat, memperkokoh silaturahim di antara kita semua, dan semoga kita semua masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, hidup kita yang pasti di dunia ini tidak lama ya. Ada yang 60 tahun, 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Yang 100 ada enggak Pak? Ada, tapi kayaknya agak jarang ya. Usia kita di dunia sekitar itu. Setelah kita meninggal, kita akan menempuh pasti perjalanan yang sangat panjang.
Di dunia sebentar. Ketika meninggal, itu awal perjalanan panjang kita. Itu hidup yang sebenarnya nanti. Abadi, kekal. Nah, proses panjang itu, kalau sekarang kita hidup di dunia, kemudian Allah wafatkan kita, ruh kita akan tetap hidup. Allah tempatkan di alam barzakh. Masih hidup ruh kita. Setelah itu Allah juga membangkitkan kita di hari kiamat. Setelah itu bangkit, semua berkumpul di padang mahsyar. Ini peristiwa yang belum terjadi, tapi informasi Al-Quran, informasi hadis menyebutkan ini. Kita sudah bahas itu, padang mahsyar. Kemudian rangkaian berikutnya, kita akan dihisab amal kita satu persatu. Setelah dihisab, kemudian akan ditimbang al-mizan. Sehabis itu yang akan kita bahas ini, kita semua nanti pasti akan melewati satu jembatan yang sering kita sebut jembatan Shiratal Mustaqim. Pembahasan kita ini bukan dongeng. Pembahasan ini adalah sesuatu yang pasti akan kita alami. Bahwa kita semua nanti akan melewati, meniti jembatan ini. Bapak dan Ibu yang sering kita dengar, jembatan Shiratal Mustaqim yang akan kita lalui ini kecil atau besar, Pak? Kecil. Wah, ini ya. Perlu kita bahas ternyata. Banyak orang beranggapan jembatan ini sangat kecil. Karena ada riwayat yang menyebutkan jembatan ini sangat kecil, bagaikan sehelai rambut dibelah 7. Bisa enggak Ibu melewati jembatan rambut saja selembar tanpa dibelah dulu? Bisa enggak? Ini yang kita bahas. Pertama ini, selama ini kita punya anggapan bahwa jembatan itu sangat kecil, bagaikan rambut dibelah 7. Tapi ternyata tidak. Bu, bukan kita akan melewati sehelai rambut dibelah 7. Kita tidak akan melalui yang sekecil itu. Dari mana kita tahu bahwa itu tidak sekecil itu? Ketika Al-Quran surat Al-Fatihah itu ada permohonan kita, ihdinas siratal mustaqim. Kita buka sekarang. Jangan sampai kita beranggapan lagi bahwa jembatan yang akan kita lalui ini sangat kecil seperti rambut dibelah 7. Pertama, as-sirat. As-sirat itu secara bahasa itu berarti lebar, berarti luas. As-sirat berarti lebar, berarti luas. Yang kedua, as-sirat
juga berasal dari kata saroto. Saroto artinya menelan. Begitu lebarnya, luasnya jalan ini, sehingga bagaikan menelan orang-orang yang berjalan. Saking lebarnya sehingga yang berjalan terlihat sangat kecil. Lalu apa hubungannya? Pemahaman sebagian orang, nanti kita akan melewati rambut dibelah 7. Apa ini pemahamannya? Pemahaman ini mensifati, mensifati tergantung ketaatan seseorang dan kedurhakaan seseorang. Imam Al-Qurtubi dalam buku At-Tazkirah, beliau menjelaskan maksud kalimat tadi. Orang-orang yang taat, kalau kita taat kepada Allah, maka jembatan itu menjadi sangat luas kita lalui, sangat lebar kita lalui, mudah kita lalui ketika orang-orang yang taat. Imam Al-Qurtubi melanjutkan, kalau orang-orang yang durhaka, sebenarnya jalan itu lebar dan luas. Karena kedurhakaannya kepada Allah, maka ketika melewatinya, jalan yang begitu lebar dan luas menjadi terasa sangat kecil, sangat sulit, hingga disifati bagaikan menyeberangi rambut yang dibelah 7. Jadi tergantung ketaatan kita. Yang taat santai, lebar, luas. Yang tidak taat serasa menjadi sangat sulit, sangat kecil, bagaikan rambut dibelah 7. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, ini kita pasti akan melewati ini. Dan kita akan mengalami ini. Kalau kita melewati satu jembatan, di bawah ada kali. Di dunia, di bawah ada air yang kotor, kalinya buruk, kita ngeri jatuh. Hati-hati kita. Jatuh cuma kotor, cuma basah kalau di dunia. Kalau nanti ketika kita jatuh di Shiratal Mustaqim itu, kita masuk kemana Bapak Ibu? Neraka. Makanya kalau sahabat-sahabat Nabi dulu mendengar informasi begini, imannya tambah kuat, tambah takut, banyak beramal soleh. Kenapa? Kuat percaya informasi Al-Quran, walaupun belum mereka lihat, tapi imannya kuat, begitu percaya. Itu bagian pertama, maksud rambut dibelah 7. Pernah Bapak iseng-iseng satu rambut Bapak belah 7? Bisa tidak itu kita lakukan? Nggak bisa. Ya. Kita lanjutkan. Setelah ditimbang, kita masuk ke suasana itu, Bapak Ibu.
Al-Quran menyebutkan surat Maryam ayat 71. Surat apa Pak? Maryam ayat 71. Ini pasti. Wa inna minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa inna minkum, dan sesungguhnya tidak ada satupun di antara kamu, saya, bapak-bapak, semua manusia yang pernah hidup dari zaman Nabi Adam, siapapun itu, apapun bangsanya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun profesinya, yang namanya di sini ayat minkum manusia illa wariduha, pasti kamu akan melewatinya, akan melewati siratal mustaqim. Wa inna minkum illa wariduha. Kita akan berdiri Pak, antri Pak. Kata Allah, enggak bisa enggak, karena ala rabbika atmam maqdiya. Itu sudah menjadi ketentuan Allah, maqdiya, yang sudah ditetapkan Allah. Ketetapan Allah tidak bisa kita tolak. Kita harus, siapapun kita, melewati jembatan itu nanti. Bayangkan Pak, manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu begitu banyak Pak. Semua enggak terkecuali melintasi jembatan itu. Illa wariduha. Surat Maryam ayat 71. Ini pasti. Makanya informasi Al-Quran ada yang masih gaib, kita belum merasakan. Diuji keimanan kita. Percayakah kamu akan informasi ayat-ayatku sementara engkau belum melihatnya? Termasuk peristiwa akan melewati siratal mustaqim, Al-Quran menyebutkannya. Nah, semua harus melewatinya. Kenapa? Di ujung jembatan itu surga menanti kita. Jadi, mau tidak mau, semua harus melewatinya. Karena menuju surga harus melewati jembatan itu. Yang melintas di awal ada hamba Allah, baru melangkah siratal mustaqim itu nanti ada yang jatuh di awal. Yang jatuh di awal ini masuk neraka terdalam. Wa inna minkum illa wariduha. Ketika melewatinya, awal langsung jatuh, masuk neraka terdalam dan paling panas. Nah, yang jatuh di akhir jembatan itu neraka yang teringan, dangkal. Jatuh pertama neraka paling bawah, jatuh di ujung jembatan neraka paling dangkal. Wa inna minkum illa wariduha. Itu tafsirnya Pak. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, lalu nanti ini ada informasi hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kecepatannya nih.
kecepatan melintasi jembatan itu. Nanti kita masuk yang mana nih? Karena kita pasti melintasinya. Imam Muslim meriwayatkan, Payajuzun nasu bi'amalihim. Ada orang yang ketika melintasi jembatan itu sesuai, tentu saja semuanya bi'amalihim, tergantung amal-amal mereka. Akhirnya apa? Faman kana akmalu imanan wa asra'u fi ta'atillah. Kecepatan ini yang pertama, orang yang imannya lebih baik waktu hidup, wa asra'u fi ta'atillah, dan kalau melaksanakan ketaatan kepada Allah, ia asra'u, paling cepat. Bukan menunda-nunda waktu hidup. Sholat cepat dia bergegas, nggak menunda. Sedekah cepat dia bergegas, nggak menunda. Jadi kalau amal soleh dia cepat-cepat. Wa asra'u fi ta'atillah, imannya lebih baik, amalnya waktu hidup cepat-cepat, nggak ditunda. Di hadis ini, maka khaffa ala sirat, pertama nanti orang-orang ini itu berjalan dengan ringan, nyaman di atas jembatan itu. Wajaza kalbarkil khatib, nanti melewatinya bagaikan kilat yang menyambar. Cepat sekali itu. Kalau waktu hidup dia imannya lebih baik, kalau menjalankan ibadah cepat-cepat, nggak ditunda. Ini dia nanti kalbarkil khatib, ketika melewati jembatan itu seperti kilat yang menyambar. Cepat itu, Pak. Kemudian warrihi, ada yang kecepatannya seperti angin. Katoir, ada yang seperti burung kecepatannya, Pak. Ada lagi waka ajwadil khair, ada yang kecepatannya seperti kuda terbaik. Tapi ada juga wa minhum mayyahbu, ada yang melintasinya itu beringsut. Bahasa kita ngesot kali ya. Ya. Mayyahbu. Waduh. Tapi masih mending daripada jatuh. Ada yang secepat kilat, secepat angin, secepat burung. Ada juga yang seperti naik kuda yang bagus. Ada juga yahbu, yang beringsut, yang ngesot. Ada juga wa min yazhabu, ada yang melintasinya itu dengan cara merangkak. Nanti akan terjadi peristiwa seperti ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu seperti kilat langsung masuk surga. Amin. Tapi ini pasti ya Bapak, pasti ini kita akan melewati ini, pasti ini. Jadi kalau cerita-cerita dulu kita nanti akan melewati Siratal Mustaqim, memang benar. Cuma yang perlu ditambahkan pemahamannya, jembatan itu bukan seperti rambut dibelah 7, bukan itu. Dia lebar, ya. Jadi sempit tergantung amal kita. Nah, kemudian dalam kitab hadis Musnad Imam Ahmad, nanti banyak patuh orang yang akan melintasi. Kira-kira siapa Pak yang pertama melintasi jembatan itu? Ya, yang pertama
wa awwalu may yajuzu ar-rusul. Yang pertama melintasinya itu para rasul. Para rasul. Wa awwalu minhum, dan di antara para rasul itu yang pertama itu Muhammadun, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kita akan ketemu, kita akan lihat Nabi kita, Bapak Ibu. Dia akan mengawali, melintasi jembatan itu. Setelah itu baru para nabi dan rasul. Habis para nabi dan rasul selesai melintas, siapa Pak? Berikutnya. Wa minal umami ummatuhu. Sekian banyak umat-umat para nabi, yang pertama melintasi itu mendapat kehormatan umat Nabi Muhammad. Kita Pak, umat Nabi yang pertama melewati itu di kalangan umat manusia. Pertama para rasul, dimulai Nabi Muhammad. Para rasul setelah melewati langsung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita Pak. Kenapa? Ini keistimewaan. Bayangkan Pak, kalau nunggu terus kita udah merasa dulu tidak beriman kepada Allah, di bawahnya membara neraka, nunggu tapi pasti bakal nyebur, apa perasaan kita? Makanya kehormatan umat Nabi Muhammad duluan, VIP duluan ya. Nah, disitulah kita akan bahas lebih dalam. Ini nanti, kalau tadi kan satu-satu kita akan melewati. Nah, detailnya ini, apa yang terjadi pada kita saat melintasi itu? Apa yang terjadi pada kita saat melintasi jembatan itu? Kita bahas surat An-Naba ayat 71. Bu, surat apa Bu? An-Naba ayat 71. Ini nanti apa yang terjadi pada masing-masing kita ketika di atas jembatan itu. An-Naba ayat 71. Pendek ayatnya. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama, sesungguhnya neraka jahanam itu, kanat mirsada, adalah tempat yang mengintai. Maksudnya apa nih? Mirsada, ada malaikat petugas-petugas di neraka. Al-Quran itu menyatakan sanadauz zabaniyah. Surat Al-Alaq. Sanadauz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Zabaniyah itu ditafsir adalah malaikat-malaikat petugas neraka. Pemimpinnya malaikat apa Pak? Malik. Zabaniyah itu petugas-petugas neraka. Mirsada, jahanam itu, inna jahannama kanat mirsada, jahanam itu tempat mengintai, mengamat-amati para petugas penjaga neraka, mengamati manusia, mengintai manusia. Tafsir pertama, mirsada,
Yang kedua, inna jahannama kanat mirsada. Mirsada itu juga jalan. Mirsada itu juga jembatan. Jadi di atas jembatan itu mirsada, ada malaikat-malaikat penjaga yang mengintai, yang akan menanyai kita ketika kita melintasinya. Bapak, nanti pas kita mulai jalan di atas jembatan itu dengan kecepatan yang saya gambarkan hadis tadi, kita akan pas melewati ditanya malaikat penjaga mirsada, pengintai itu. Apa yang ditanya? Pas jalan pertama ditanya tentang syahadat kita. Kita pikir gampang, cuma syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Gampang nggak? Gampang, tapi konsekuensinya lihat. Benarkah dalam hidup kita kita hanya mengakui Allah yang maha kuasa, yang mengatur segalanya, menentukan segalanya, tidak ada yang kita minta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin kekuatan hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai orang bersyahadat, berkali-kali bersyahadat tahiyat, tapi ternyata mohon maaf, ketika berbisnis supaya laris, dia datang ke nyemplung tuh. Gampang syahadat, konsekuensinya Pak, musyrik dia. Musyrik itu diampuni nggak Pak? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa musyrik itu tidak akan diampuni kalau sebelum mati dia tidak bertaubat. Tapi dia musyrik, sebesar apapun kemusyrikannya, kalau dia bertaubat dengan sebenar-benarnya, banyak beramal soleh, maka insya Allah semoga dosanya diampuni. Apalagi Pak, yang menyebabkan orang lupa diri, melakukan kemusyrikan selain faktor ekonomi. Situasi normal, orang bisa, ngapain saya ke dukun, ngapain ke Gunung Kawi. Situasi normal, tapi bisa jadi dia kepepet melakukan kemusyrikan. Apalagi Pak, yang menyebabkan orang melakukan kemusyrikan? Ekonomi, karir, jabatan. Ya itu kalau sudah rahasia umum, nyebutnya halus. Ada oknum gitu ya, yang ingin menjadi anggota dewan misalkan, oknum ya, anggota dewan itu untuk DPRD yang oknum ini tarif dukunnya beda dengan DPR pusat Pak. Oknum, nggak semua. Begitu juga kalau mau jadi wali kota, gubernur, tarifnya beda itu. Bukan saya berarti pernah datang. Dengar pengakuan orang-orang yang taubat Pak. Dulu Pak Ustadz saya begini-begini, saya diampuni enggak? Diampuni Pak kalau taubatan nasuha. Nah itu Masya Allah, innalillah itu. Ngomongnya mudah, tapi melakukan kemusyrikan gagal dia. Kalau pakai ini boleh nggak Pak? Batu akik? Boleh. Boleh kalau sekedar hiasan. Tapi kalau sampai percaya, oh gara-gara ini nih.
Dagangan nggak berhenti-berhenti yang beli. Gara-gara ini nih, saking percayanya, Masya Allah, nggak berhenti-berhenti digosok Pak. Sampai karena imamnya tahiyat lama, dia jadi makmum. Imam at-tahiyatul belum salam-salam, batu akik sebelah kiri. Akhirnya nunggu tahiyat, gesek-gesek. Kalau sekedar hiasan nggak apa-apa, tapi ada kadang-kadang sampai percaya itu. Namanya banyak ya Pak? Banyak ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada orang yang syahadatnya bersyahadat tapi dia musyrik. Nah, kita alhamdulillah nggak melakukan kemusyrikan. Semoga Pak. Berarti kita lanjut, selamat. Lanjut, kita akan mendapati penjaga zabaniyah malaikat berikutnya. Yang ditanya apa? Yang ditanya berkaitan dengan salat kita. Salat kita Pak. Jangan sampai kita fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Salat itu celaka orang yang salat. Kalau sahun, apa lalai? Tafsir yang terpenting lalai itu adalah ketika dia salat tidak memaknai, melakukan makna-makna salat. Pesan-pesan salat dia tidak lakukan setelah salat. Pertama apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Di luar salat sombongnya menjadi-jadi. Nah, nih sahun, lalai ini. Salat dia jaga, ucapan jangan sampai menyebabkan salatnya batal. Di luar salat bohong melulu. Nah, sahun, lalai juga dia. Siapa lagi? Yuraun, yang celaka juga yang ria. Nah, semoga kita enggak. Kalau begitu selamat kita, alhamdulillah. Lanjut jalan. Ditanya lagi. Ini nanti akan kita alami Pak. Ini Nabi yang menjelaskan tentang ayat ini. Inna jahannama kanat mirsada. Nabi jelaskan ini. Salatnya beres. Lanjut lagi. Akan ditanya zakat kita. Jadi kalau zakat harus memenuhi syarat ya Pak. Artinya jangan dikurang-kurangi. Kalau memang segitu yang harus kita keluarkan ya segitu. Walaupun orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Zakat fitrah itu wajib bagi semuanya yang mampu. Kalau zakat mal ketika sudah mencapai nisab baru dia kena wajib zakat. Selamat, lanjut. Tanya puasa kita. Beres Pak. Mohon maaf. Barangkali ada orang yang ketika muda sholatnya nggak beres. Puasanya nggak beres waktu muda. Alhamdulillah pas sudah tua taubat. Nah, semoga Allah terima taubatnya. Nah, gimana ini Pak nih? Ya. Jadi waktu muda ninggalin sholat ya Allah terus ingat, ninggalin puasa padahal udah balik. Nggak ada orang di rumah, lapar siang-siang masak Indomie. Ingat ya Allah masih muda gitu ya Allah, gimana ini? Al-Quran bilang, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah.
Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, kepada hamba-hambaku umatmu Nabi Muhammad yang melampaui batas. Siapa yang dosanya banyak banget? Katakan kepada mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa akan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya kalau kita benar-benar bertaubat dan tidak mengulanginya. Bedanya orang yang soleh dari awal, dari muda sampai tua, itu terkadang biasa aja Pak. Biasa aja dia, nggak ada beda. Yang tadinya sama tetangga negur terus negur, tapi ada sekarang model tidak semua oknum, ada soleh-soleh baru yang tadinya maaf waktu muda belum begitu paham agama, setelah tua mulai semangat belajar agama, malah sombong, ninggalin temennya. Kenapa? Alah lu masalah agama lu. Ya, kalau sudah baik tetaplah jadi orang baik. Ini fenomena ini Pak. Bahkan saya pernah katakan, bukan di sini ya. Ada seorang bilang ke saya, Pak Ustadz, saya itu kemana-mana, tadinya berdua, sholat berjamaah, Jumatan, jalan-jalan keliling ke berbagai masjid. Itu ketika kami di kantor, satu kantor, belum mendalami agama seperti sekarang. Sekarang ketika dia mendalami agama, dia merasa paham agama, dia tinggalkan saya. Dia berkata, ternyata yang bisa memisahkan saya dengan dia itu karena pemahaman agama. Kami pernah bertengkar, kami pernah beda pendapat, tapi kami tidak pernah pisah dan saling meninggalkan. Justru telah merasa beragama, malah dia tinggalkan saya. Ini yang keliru. Baik yang bermasalah. Kalau sudah semakin taat, semakin baik dengan orang, semakin dekat dengan sahabatnya, apapun pahamnya. Karena yang tahu paling benar itu siapa Pak? Allah. Nah, kita lanjut dah. Zakat selamat, puasa selamat. Periksa berikutnya, ditanya haji kita. Benarkah haji kita karena Allah? Kalau karena yang lain, mohon maaf. Ditanya berikutnya, umroh kita, umroh yang wajib, rangkaian haji, bukan umroh sunnah. Poin yang ketujuh, ini pendalamannya. Semoga masih kuat matanya. Poin ketujuh ini justru banyak yang tidak menduga ketika Nabi menyampaikan ini. Apa poin ketujuh itu? Ketika ditanya berkaitan penganiayaan, pelanggaran terhadap dosa, terhadap manusia, ternyata banyak yang tidak lulus. Kenapa? Waktu hidup dia pernah memaki orang, dia pernah menggibah orang. Ternyata orang itu belum memaafkan dia, dosanya dibawa mati. Akhirnya banyak yang berjatuhan justru karena pelanggaran dosanya terhadap sesama manusia, Pak. Sholatnya beres, hajinya beres, umrohnya beres, saadat beres, nggak nyangka banyak yang berjatuhan karena waktu hidup dosa-dosanya terhadap manusia belum dibereskan. Kenapa? Kalau dosa kita kepada Allah itu bisa langsung taubat kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia, Allah tidak akan memaafkan kita sebelum manusia yang kita zalimi itu memaafkan kita.
Makanya terkaget-kaget para sahabat mendengar uraian ini. Merasa sholat yang gak ada masalah, haji gak ada masalah, puasa gak ada masalah. Lupa dosa sama manusia belum dibereskan, meninggal di bawah mati. Banyak yang nyemplung di situ. Apa dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia yang mesti kita bereskan, Pak? Wa ammal irdi, satu, dosa menyangkut harga diri orang lain. Waktu hidup kita apakan harga diri orang lain, Pak? Satu, Pak, ini tahu kita jatuhkan harga diri saudara muslim yang lain dengan gibah kita. Pak, Bu, kalau gibah ini banyakan ibu-ibu, banyakan bapak-bapak. Ini paling tidak ibu-ibu ini gibah. Enggak. Gibah itu kan semakin semakin banyak semakin asik katanya ya. Apa sih gibah? Membicarakan kejelekan orang lain, baik sesuai fakta atau tidak sesuai fakta, baik di hadapannya atau di belakangnya. Itu namanya gibah. Zina dosa kecil, dosa besar. Tapi kata Nabi, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Gibah itu lebih berat daripada zina. Qila, sahabat sama dengan kita, kok bagaimana bisa? Kok bisa gibah lebih berat daripada zina? Zina dosa besar, naudzubillah. Tapi kenapa kok Rasul bersabda seperti ini? Kaifa, bagaimana mungkin wahai Rasulullah, gibah itu bisa lebih berat daripada zina? Rasul menjelaskan, ar-rajulu yazni thumma yatubu fayatubullahu alaihi. Orang yang berzina, dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka insya Allah taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau zina, dia taubat langsung kepada Allah, taubatan nasuha, insya Allah Allah ampuni. Wa inna sa'ibal ghibati, sedangkan para pelaku gibah, la yughfar lahu, dosa gibahnya tidak akan diampuni oleh Allah hatta yaghfira li sahibihi, sampai orang yang digibahi memaafkannya. Makanya ini yang maksud Nabi, gibah lebih berat daripada zina. Kalau zina orang minta ampun langsung kepada Allah, Allah ampuni. Kalau gibah, Allah tidak akan ampuni kita sebelum yang kita gibahi memaafkan kesalahan kita. Waduh, bukan nakutin nih Pak ya. Masya Allah. Ini banyak yang nyemplung. Kenapa? Merasa udah pede, sholat gak ditinggal, haji udah, rukun Islam udah. Nah, ini apa sih? Saya jelaskan, jangan sampai kita masuk ke ini. Gibah itu banyak sekali. Satu, bisa berupa fisik. Fisik. Bapak, ibu lagi duduk rame-rame di depan rumah. Ada ibu-ibu lewat, badannya gemuk.
badannya gemuk, lewat, langsung sebelah ibu nyolek-nyolek. Olahraga tiap hari, badan segede gitu, amit-amit. Nah, itu yang lewat, ibu gibahi, bapak gibahi, dosa kita nggak akan diampuni oleh Allah sebelum orang itu memaafkan kita. Insya Allah. Kan rame dia. Fisik, gemuk salah, kurus salah, lewat, kurus, udah ketahuan badan kurus, nyolek-nyolek, lihat, pakai baju segede gitu, salah aja orang. Itu fisik. Ini ghibah, detail Pak. Lanjut ya Pak. Lanjut ya. Itu fisik. Hati-hati ya. Ini kita jaga nih. Jangan sampai fisik orang kita bicarakan kekurangannya. Ya. Apalagi harta. Baik sesuai fakta, tidak sesuai fakta. Sesuai fakta. Ada orang kaya, pelit, bener-bener pelit, habis diceritakan kemana-mana. Tahu nggak? Itu bapak emang duitnya banyak, tapi pelitnya minta ampun. Sebelum dia memaafkan kita, dosanya kita bawa mati, Pak. Allah, inna lillahi, ya Allah. Kemudian saya singkat apalagi, bahkan di sini cara berpakaian. Nah, ini sangat tidak ibu-ibu ini. Pakaian kan biasanya ibu-ibu kalau ngaji itu penampilan beda ya Pak. Lain kalau ibu-ibu biasanya, bapak-bapak pici hitam sama semua. Putih, coklat udah ketahuan lah, baju standar koko. Oh, ibu-ibu itu bisa banyak variasinya, jilbab, antem, ciput, ninja, macam-macam ya Bu. Iya, ciput ninja atau anti tembem antem itu banyak macamnya. Biasanya kumpul tuh ibu-ibu, pengajian gabungan gitu kan, ini seragam. Nengok ke sebelah, lihat cakep sih cakep, tapi pada ngutang itu belum bayar. Kejelekannya habis. Itu ghibah. Gimana Pak Bu menyelesaikannya ini? Nah, kita bicara menyelesaikannya. Semoga masih kuat matanya. Ini penting, menyelesaikannya bagaimana? Saya suka mengatakan, Bapak Ibu, kita ini faktor usia kadang-kadang duduk lama menentukan kolesterol, asam urat, darah tinggi. Maka silahkan cari posisi nyaman. Silakan lonjor kiri kanan boleh, nggak apa-apa. Silakan nyaman. Dari tadi Bu. Daripada tersiksa kan ujung-ujungnya ini Ustadz kapan selesainya ya kan gitu nanti. Silakan cari posisi nyaman, faham, nikmati, kita amalkan. Sekarang cara menyelesaikannya bagaimana ini? Fahaqqaqa antukadziba nafsaka baina yaday man fa'alta dzalika indahu. Maka kita harus mendatangi, menjelaskan orang-orang yang kita gibahi, kemudian wa antasta'illa, dan minta dihalalkan, minta dimaafkan. Repot enggak Pak? Repot karena udah kebanyakan yang kita gibah. Iya. Aduh, ya Allah, kemarin ibu itu, ayo banyak banget bingung.
Wa antas ta'ila mau dihalalkan bingung, sulit. Sementara kita takut. Kalau belum dimaafkan kita bawa mati dosanya. Kita lanjutkan dulu. Itu kita lakukan in amkanaka, bila memungkinkan. Apa faktor bila memungkinkan? Boleh untuk tidak kita jelaskan, tidak kita datangi. Apa yang kita membolehkan tidak melakukan itu. Hadza idza lam takhsha ziyadata ghaizin. Kalau kita khawatir, kita jelaskan, itu nanti bertambah runyam, bertambah rumit, bisa berantem, bisa ribut, maka kita tidak harus mendatanginya satu per-satu. Wah, ini repot ini, kalau saya minta maaf digaplok saya ini. Digampar saya ini. Khosyita, kalau kita khawatir begitu, itu tidak harus kita lakukan. Kemudian apalagi? Au haji fitnatin, atau menimbulkan berkobar fitnah yang baru, malah timbul kejelekan baru, dampak negatif lebih banyak kalau kita jelaskan, maka kita tidak harus mendatanginya. Atau in amkanaka, kalau memungkinkan lakukan, datangi. Kalau sudah meninggal tidak memungkinkan, maka itu juga tidak harus kita datangi makamnya. Lalu kuncinya bagaimana? Datang banyak satu-satu udah lupa. Kalau saya datang bisa ribut, timbul fitnah baru. Gimana caranya? Marju'u ilallahi ta'ala, baru itu bisa kita tempuh langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada konsekuensi tambahan ketika kita taubat terhadap dosa ghibah. Apa? Wa yaj'ala lahu khairan katsiran fi muqabalatihi. Jadi kita doakan, ya Allah, sebutkan namanya. Kenapa? Ini konsekuensi kita. Supaya dosa kita gugur, ya Allah, limpahkan kebaikan buat bapak itu, ibu itu, limpahkan kebaikan yang banyak untuknya, karena saya pernah menggibahnya. Mendoakan kebaikan untuk yang kita gibahi, kebaikan begitu banyak untuknya. Kemudian apalagi? Wal istighfarul katsiru, mintakan ampun untuk dosa-dosa orang yang kita gibahi juga. Di samping dosa kita, kita juga minta, ya Allah, ampun dosa orang itu yang pernah saya gibahi, ya Allah. Jadi itu konsekuensinya. Ada banyak berkaitan dengan harta, berkaitan dengan harga diri yang mesti kita bereskan. Juga harga diri jangan kita ciptakan kebohongan untuk menjatuhkan harga diri orang lain, sahabat, tetangga, atau siapapun. Kita jatuhkan harga dirinya lewat kita ciptakan kebohongan. Kemudian wasyatam tahu, kita pernah memakinya di depan orang banyak sampai dia malu, menangis kita memakinya. Itu juga dosa yang mesti kita selesaikan dengan catatan penyelesaian seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau memungkinkan datangi, minta maaf. Kalau tidak memungkinkan, kita tobat kepada Allah, doakan kebaikan yang banyak untuk orang-orang itu, dan kita mintakan ampun untuk orang-orang yang kita langgar harga dirinya. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab atau diskusi dipersilahkan kepada para jemaah. Jika ingin ada yang ditanyakan. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan. Baik, mungkin dari bapak-bapak. Oh ya. Mohon maaf Ustaz.
kalau untuk melewati jembatan Sirat tadi Ustaz, kan untuk menyegerakan segala sesuatunya Ustaz. Terus kalau yang dulu pernah ada berita yang sholat tercepat itu Ustaz, itu bagaimana Ustaz hukumnya atau penjelasannya? Terus kalau mau tanya, kalau satu rakaat itu sebaiknya takarannya berapa menit atau berapa ayat Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa Pak? Maaf. Santoso, terima kasih Pak Santoso. Beda antara menyegerakan dengan tergesa-gesa. Ya. Yang godaan setan itu yang tergesa-gesa. Sholat pengennya cepat-cepat selesai, bukan cepat-cepat mengerjakan. Yang dimaksud asra'u fi ta'atillah adalah segera mengerjakan, bukan segera menyelesaikan. Karena salah satu hamazatis syayatin ini, kalau di Asy-Syuhada sudah bahas ini, itu ada Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ada bentuk trik bisikan setan, ajil, cepat-cepat selesaikan pekerjaanmu. Nah, yang cepat selesai ini sholat, ini bukan masuk kategori asra'u fi ta'atillah. Ini malah kena bisikan setan. Taraweh, apalagi yang 20 rakaat 5 menit, kalau saya pribadi rasanya nggak sanggup. Saya pribadi nggak sanggup. Dan kalau saya pribadi, dan mungkin juga kebanyakan kita, rukun itu tidak akan sempurna. Jadi kalau ada yang 5 menit, itu pertanggungjawaban masing-masing. Mungkin punya alasan masing-masing, tapi ketika saya ditanya, saya akan menjawab, taraweh 20 rakaat 5 menit itu rukunnya saya itu tidak akan sempurna. Allahu Akbar, Allah kan gitu ya. Kan gitu ya. Ya itu urusan mereka lah. Tapi maksud saya karena saya ditanya, itu bukan menyegerakan. Itu tergesa-gesa. Jangan sholat, jangan tergesa-gesa. Sholat nikmati, karena sholat saat kita berdialog dengan Allah. Menjadi tidak nikmat dialog kita, satu, karena kita tidak konsentrasi. Sama aja kalau Bapak ngobrol, Bapak nggak akan nyaman ngobrol dengan seseorang ketika hati pikiran Bapak kemana-mana. Ngobrol masalah apa? Arisan. Tapi hatinya kemana-mana. Itu nggak nyaman. Yang lihat juga nggak nyaman. Ini gimana ngobrol kok kayaknya ngelantur ya. Sholat terasa nyaman, dialog nyaman kalau hati kita fokus. Kenapa? Kita sedang berdialog dengan Allah. Dialog akan jalan kalau kita mengerti apa yang kita ucapkan. Sholat ada bacaan-bacaannya. Sholat menjadi nyaman, dialog kita menjadi nyaman kalau kita paham bacaan yang akan kita sampaikan. Kita berdialog jadi nyaman. Oh, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jadi nyaman, Pak. Itu yang pertama. Beda tergesa-gesa dengan menyegerakan. Ya. Jadi kalau tergesa-gesa jangan.
Sholat jangan tergesa-gesa ya. Kadang-kadang terbalik ya, ngambil duit tergesa-gesa untuk sholat entar-entaran. Tapi Pak, masih mending kalau masih mengerjakan. Makanya nggak apa-apalah, kayak burung melewatinya, yang penting bisa selamat. Tuh. Ya, terusnya tadi yang kedua, itu takaran 1 rakaat itu seapa? Kalau dimenitkan, ditentukan, memang itu tidak ada ya. Cuma begini, faktanya Nabi itu baca surat panjang-panjang ketika beliau sholat sunat. Ya, sholat sunat. Kalau sholat wajib, Nabi tidak pernah menegur sahabat yang ketika jadi imam baca sholat, baca suratnya pendek. Nabi tidak pernah menegur, jangan pendek-pendek ya. Tidak pernah. Justru yang Nabi tegur itu imam yang bacanya kepanjangan. Itu yang Nabi ingatkan. Yang pendek-pendek malah tidak ditegur Nabi. Justru yang diingatkan imam yang panjang-panjang. Kenapa? Karena di belakang kamu, kata Nabi, banyak orang yang bermacam-macam kondisinya, keperluannya. Ada yang gak kuat berdiri lama, ada yang pengen cepat-cepat melanjutkan urusan berikutnya yang penting. Dia cari nafkah, kesehatan kurang fit. Makanya kalau jadi imam, kata Nabi, kamu lihat-lihat dulu kondisi jamaah kamu, makmum kamu. Mereka banyak keperluan. Jadi yang ditegur justru jangan panjang-panjang. Bukan berarti kalau gitu udah besok dianur subuh kulhu ama anas, Isa inna atayna sama wal asri. Enggak juga. Kita lihat kondisi makmum kita. Kondisi makmum kita. Kalau kayak tadi standar, gak apa-apa. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Standar itu. Nabi Jumatan itu hal ataka sama sabbih isma rabbikal a'la. Idul Fitri juga begitu, sering sabbih sama hal ataka, itu standar ya. Jadi kalau sholat diukur menitnya berapa menit itu relatif ya. Jadi tapi faktanya ketika Nabi panjang itu kalau sholat sunnah. Kalau berjamaah jadi imam melihat kondisi makmumnya ya. Apalagi mohon maaf kalau imamnya bacanya pas, enak, panjang dikit juga kita nikmat ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ya nggak di sini apa bukan nih, kadang-kadang udahnya bacanya maaf banyak keliru, nggak enak, panjang. Ini yang bikin ditandain sama makmum, aduh dia kenapa kemampuan bacanya kurang bagus, banyak keliru, milih ayat yang panjang. Ini yang nggak bijak. Ya, kalau yang suaranya masih enak mungkin agak panjang, makmum masih nggak mengundang fitnah tuh ya. Jadi bisa mengundang fitnah juga. Udah besok jadi gibah malah akhirnya. Gitu. Itu ya Pak. Jadi itu relatif. Kalau 1 rakaat yang penting standar. Kalau yang wajib kita lihat kondisi makmum kita. Kalau sendiri nggak jadi masalah. Mau wajib, mau sunat, baca surat sepanjang apapun, salat sendiri itu tidak menjadi masalah. Itu jawaban saya Pak Santoso.
Baik, mungkin dari jamaah lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin dari ibu-ibu mau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama ini kan Pak Ustadz kita suka disarankan puasa untuk menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Apakah ini salah satu cara selain tadi kita bergibah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat? Apakah ini salah satu cara juga Pak Ustadz selain bertaubat meminta maaf? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bagus ini. Jadi Allah itu pengasih penyayang. Saya punya dosa. Bapak punya dosa nggak Pak? Kayaknya nggak yakin nggak punya nih. Iya. Jadi itu ada kita puasa Asyura, ada puasa puasa Syawal, ada hadis yukafirus sanatil madiyah. Ada puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, ini jalan-jalan, cara-cara yang Allah berikan. Betapa sayangnya Allah, kita diberikan jalan cara untuk menghapus dosa-dosa kita. Puasa Asyura, puasa tanggal 9 Zulhijjah, itu menghapus dosa setahun yang lalu. Nah kemudian jangankan puasa, ini orang kadang-kadang lupa. Hadis Nabi, man qala Bismillahirrahmanirrahim ughfira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, itu dosa-dosanya yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekali mengucap Bismillah. Riwayat lain, lam yabqa, tidak ada sisanya dosa-dosa kecil kita ketika kita sering membaca Bismillah. Makanya Nabi praktekkan seperti kadzil akli, ketika mau makan baca, dihapus dosa kita. Kasyurbi, mau minum baca Bismillah, dihapus dosa kita. Ini yang jarang nih. Nabi, zaman Nabi itu belum ada saklar. Ketika beliau akan mematikan lampu, itu baca Bismillah. Kenapa? Dihapus dosa kita. Banyak Allah sayang dengan kita. Nabi buka pintu itu baca Bismillah, nutup pintu baca Bismillah. Ya Allah, habislah dosa kita. Cuma jangan kita berkata gampang kalau gitu, besok baca Bismillah aja ya tiap hari, dosa mah gampang dihapus. Jadi ibu luar biasa, benar itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang lalu lewat puasa-puasa sunnah. Tapi bukan cuma itu, Bismillah juga bisa menghapus dosa kita. Itu ada di kitab buku itu Tanqihul Qaul Syarah Lubabul Hadis karangan Imam As-Suyuti. Lubabul Hadis, sarahnya Tanqihul Qaul, matannya itu ada itu hadis di situ. Yaitu banyak ya menghapus dosa kita. Itu ya Bu ya. Ya. Oh Bapak silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah ghibah Pak Ustadz, bagaimana kalau kita berhadapan orang yang sedang berghibah dengan kita berbicara, apakah sikap kita yang terbaik untuk orang yang membicarakan ghibah ini? Terus yang kedua, bagaimana kita solusi untuk menghapus dosa-dosa kita mulai dari kita balik sampai sekarang itu kan mungkin belum paham dulu, mungkin terlalu banyak yang kita gibahkan, tapi kita udah lupa yang orang kita gibahkan tuh sekarang. Jadi solusinya sekarang itu nanti gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Tadi ketika kita banyak banget
merasa kita ingat ya Allah ternyata saya dulu pernah ghibah, saking banyaknya kita sampai lupa. Maka tadi jalan keluarnya farruju'u ilallahi ta'ala, kita langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingat yang kita gibahi, kita sebut namanya, ampuni dosanya, berikan kebaikan yang banyak untuknya. Ketika kita masih ingat orang-orang yang kita gibahi, ketika kita tidak ingat, kita tidak harus menyebutkannya. Kemudian ada orang-orang lagi asik gibah gitu kan. Ini Pak, mudah-mudahan enggak. Pulang dari sini, mungkin enggak ada gibah. Makanya tuh pembahasannya nanti lain tuh ada tuh. Kalau biar enggak digibahi, di kitab tadi Tanqihul Qaul, baca bismillah, bangun, baca sholawat hadis Nabi itu. Supaya enggak digibahi. Malaikat Allah perintahkan untuk menjaga. Nah, pulang dari majelis bisa jadi. Apalagi kadang-kadang kan ibu-ibu tuh lebih cermat ya. Ada ustadz picinya miring, pulang sambil jalan, lihat nggak tadi ustadz picinya miring, pasti isinya jelek tuh. Nah, gibah lagi. Nah, gimana ini orang lagi asik-asik gibah? Banyak ayat. Pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang, ingatkan orang ke jalan Allah. Ingatkan baik-baik. Jadi jangan pakai redaksi gibah mulu neraka lu ente. Nah, jangan. Bil hikmah, dengan redaksi baik, dengan ilmu juga. Ajak, ingatkan. Terus alihkan pembicaraan. Sudah diingatkan, masih aja asik. Alihkan pembicaraan. Ganti topik. Masih asik juga, Bapak sebaiknya tinggalkan tempat. Nah, itu solusinya. Itu jawaban saya, Pak. Saya rasa cukup ya, Bapak Ibu. Oh, satu. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Oh ya, makasih ya. Itu kalau di rentetan, misalkan saya ambil contoh ketika kita memulai wudu, itu ada contoh kita kan disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Di buku itu dikisahkan andaikan dengan Bismillah itu juga kafa, sudah cukup. Tapi kita kalau sampai di situ hanya baru bersumpah, yang kita kerjakan ini demi Allah, bukan karena yang lain. Kita belum mengharapkan anugerah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kelanjutannya. Kalau bismillah demi Allah, saya salat karenamu ya Allah. Bismillah, saya cari uang karenamu ya Allah. Baru sumpah. Ar-Rahmanir Rahim, permohonan anugerah dunia dan akhirat. Lengkapi Pak. Boleh bismillah tapi lengkapi dengan Ar-Rahmanir Rahim supaya dapat anugerah dunia akhirat dari yang kita kerjakan ya. Sama-sama Pak. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiya wa rizqan halalan katsiran mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua.